seputar PGTK Islam Terpadu 2 Qurrata A'yun yang punya tagline menarik nih menurut saya. Siswanya yang kreatif, guru-gurunya yang kreatif, program pembelajarannya yang kreatif. Kita pengen tahu ya, mari kita kulik. Sekreatif apa gitu ya model pembelajarannya di PGTK IT 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Qurrata A'yun, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan hari ini suasana studio podcast Qurrata A'yun agak berbeda karena kita kedatangan seorang bintang tamu. Kita Pak cantik dengan warna itu kayaknya lagi trendsetternya 2021 warna seperti itu. Itu warna apa sih namanya? Warna apa? Indah tipik. Oh gitu. Nggak tahu ya, pokoknya warna cantik aja. Iya, comot waktu. Oh gitu. Iya. Baik. Kita kedatangan bintang tamu yang akan memperkenalkan dirinya. Monggo. Oke. Terima kasih Amahida sudah diundang di podcast yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan kami Yuni Lestari, Ibu Yuni Lestari, Kepala Sekolah Playgroup dan TK Islam Terpadu 2 Qurrata A'yun yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 184D, tepatnya di sebelah barat alun-alun, seolah di kawasan perkotaan. Oke, saya panggilnya Mbak aja ya. Monggo Mbak Yuni aja. Iya, baik. Sahabat podcast Qurrata A'yun, hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Yuni seputar PGTK Islam Terpadu 2 Qurrata A'yun yang punya tagline menarik nih menurut saya. Taman Pembelajar Kreatif. Nah, Mbak Yun, ada filosofi apa sih dibalik dari tagline ini? Oke, terima kasih. Jadi tagline kami adalah Taman Pembelajar Kreatif. Jadi sesuai dengan visi misi sekolah kami, yaitu terbentuknya generasi Muslim yang unggul, sehat, cerdas, kreatif dan mandiri yang berkepribadian Islami sejak dini. Kenapa kok tagline-nya itu Taman Pembelajar Kreatif? Nah, ini pendahulu kami yaitu Ibu Aning Puji Astuti MPD. Beliau adalah yang menggagas tagline sekolah kami yaitu Taman Pembelajar Kreatif, awalnya seperti itu. Jadi di tahun 2020 kami kembangkan lagi Taman Pembelajar Kreatif ini lebih kreatif lagi di apalah yang kreatif itu. Yang pertama siswanya yang kreatif, yang kedua guru-gurunya yang kreatif, yang ketiga program pembelajarannya yang kreatif, dan yang keempat adalah seluruh kegiatan-kegiatan pembelajarannya di Playgroup dan TK Islam Terpadu 2 Qurrata A'yun itu adalah kreatif. Oke, kita pengen tahu ya. Mari kita kulik. Sekreatif apa gitu ya model pembelajarannya di PGTK IT 2. Baik. Kalau sebelum pandemi kayak apa sih kondisinya gitu? Dan setelah pandemi itu kayak apa? Mungkin kayak saya yang anak-anaknya udah besar ya, tidak terlalu punya bayangan gitu. Detailnya seperti apa Bu Yuni? Oke, terima kasih. Jadi Playgroup dan TK Islam Terpadu 2 Qurrata A'yun itu adalah sekolah yang ramah anak. Kenapa kok dinamakan sekolah yang ramah anak? Karena kita menstimulasi tumbuh kembang anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi sebelum anak-anak masuk di ini sebelum pandemi kita ada asesmen awal. Kita ada asesmen awal itu untuk mengukur sejauh mana perkembangan anak-anak itu ketika sebelum Ananda itu masuk di lingkungan sekolah. Jadi kami akan screening anak-anak tersebut, siswa kami, calon murid kami itu akan kami screening. Jadi kami akan lebih tahu bagaimana sosial emosionalnya, fisik motoriknya, bagaimana kemandiriannya sebelum anak-anak masuk sekolah. Termasuk juga bagaimana vaksinasinya dulu, vaksinasi dasar sudah apa belum, itu sudah lengkap apa belum, itu juga sudah nanti kita rekap di asesmen awal itu. Dan di asesmen awal itu kita juga akan tahu bagaimana perkembangan oralnya. Jadi kan ada anak itu ya Amah ya. Jadi ada anak itu ketika makan itu yang diemut gitu ya. Itu nanti akan berpengaruh juga di tahap perkembangan selanjutnya. Kita juga akan mengetahui di asesmen awal itu, ini hanya contoh. Di fisik motoriknya dulu ketika anak itu berjalan itu melewati fase merangkak apa enggak. Nah, itu nanti kita akan
cari detail, lebih tahu tahap perkembangan anak sebelum masuk sekolah. Dan kalau contoh aja ya, ini kalau anak itu tidak melewati fase merangkak, berarti ada fase kayak piramida itu ya yang tidak terlewati itu. Jadi nanti tugasnya bu guru kelas itu, nanti ketika kita sudah bagi ke kelas-kelas itu ya, nanti kita kasih tahu ini nih berarti tugasnya itu bagaimana menstimulasi, bagaimana nanti mungkin di pas waktu kegiatan cross motor atau motorik, perkembangan motorik itu anak-anak ya diajak merangkak dan sebagainya. Karena itu akan berpengaruh. Jadi seperti menjadi mitranya ayah bunda untuk kemudian membayar sedikit ya, kayak membayar hutang gitu ya. Betul. Hutang dan bisa memberikan treatment yang lebih baik untuk anak-anak. Jadi kalau kita sudah tahu sebelum masuk sekolah itu tumbuh kembangnya, jadi kita bisa mengoptimalkan ketika anak-anak sudah di sekolah dengan pendampingan ya, dengan sinergi antara sekolah dan rumah. Itu dan program kreatif kami itu kita ada model pembelajaran sentra di kelas itu. Jadi setiap hari anak-anak itu moving kelas. Jadi seluruh anak-anak kami itu akrab dengan seluruh bu guru karena ya tidak berpusat pada wali kelasnya saja. Jadi ketika anak-anak itu moving kelas, jadi kita ada kegiatan sentra. Jadi kita membuka beberapa sentra di setiap harinya. Yang pertama itu sentra persiapan. Sentra persiapan itu adalah sentra yang untuk tumbuh kembang Ananda yang untuk keaksaraannya. Untuk aksaranya, baca calistungnya dan sebagainya. Itu di persentra persiapan nanti dengan bu guru yang berbeda, bukan bu guru kelasnya. Jadi anak-anak alhamdulillah kalau di sekolah itu dengan siapapun lengket, nggak hanya dengan guru kelasnya gitu ya. Jadi yang kedua itu sentra alam. Anak-anak itu lebih mengeksplorasi kayak jadi sains percobaan dan sebagainya itu di sentra alam. Dan yang ketiga itu adalah sentra seni kreativitas, yaitu bagaimana anak-anak kita mengasah daya imajinasi, daya kreativitas anak-anak biar tumbuh dengan maksimal. Itu kita di sentra seni. Jadi di sentra seni ini anak-anak lebih banyak bereksplorasi dan berimajinasi gitu ya. Jadi disediakan banyak ruang untuk mereka mengembangkan potensinya. Begitu ya. Terus yang keempat ini masih ada lagi. Gitu. Iya, ada lagi sentra peran. Sentra peran itu kami bagi sentra peran mikro dan makro. Kalau peran makro itu anak itu berperan menjadi kayak kita berperan menjadi, kalau tergantung temanya apa. Kalau contoh di tema pekerjaan, di temanya mungkin ditentang menjadi guru ya, itu nanti berperan jadi guru, berdokter nanti pakai kostum dokter dan sebagainya. Kalau yang mikro itu yang kita kayak kecil dulu loh main uang-uangan itu loh. Jadi anak mau jadi dalangnya ya, jadi kayak main menstimulasi tumbuh kembang Ananda dari segi bahasanya. Dia secara bahasa dia akan belajar mengungkapkan, berani mengungkapkan ini dan sebagainya. Sosial emosionalnya ketika nanti kita dengan teman-temannya, aku sama masa dan sebagainya itu. Dan kita ada lagi yang terakhir itu sentra balo atau sentra rancang bangun. Jadi mengolah daya imajinasi anak-anak untuk membentuk atau membuat sesuatu berdasarkan tema yang pada waktu itu sudah ditentukan oleh guru. Oh iya, saya baru ingat nih, Kurotain itu kan terkenal sebagai sekolah agama gitu ya. Dengan kualitas pembelajaran agama yang orang-orang menilainya lebih begitu. Nah kalau di PGTK IT2 Kurotain ini seperti apa sih contohnya mungkin Bu Yuni yang mungkin orang tua bisa nih pembelajaran agamanya lebih nih dibandingkan lembaga prasekolah yang lain gitu. Kayak apanya Bu? Iya. Jadi kita ada 5 program unggulan. Salah satunya itu adalah karakter mandate. Jadi di situ kita pembiasaan Islami itu sudah kita tanamkan sejak dini. Contoh yang mungkin sederhana ya, anak-anak makan dan minum sambil duduk, atau mungkin juga pembiasaan sholat berjamaah itu selalu kita tekankan dan selalu diingatkan. Ketika dengan orang tua mungkin jalannya agak mundur dikit dan permisi dan sebagainya, adab-adab keseharian, dan itu
itu juga akan tercermin di lingkungan rumahnya nanti. Jadi kita nanti ada kontrolnya. Jadi apalagi selama pandemi ini apalagi selama kan beda banget ya. Betul. Apalagi selama pandemi ini memang kerjasama antara ayah bunda dan sekolah itu sinerginya harus luar biasa. Kalau di PGTKIT 2 kayak apa nih modelnya untuk tetap mempertahankan kolaborasi dan sinergi antara sekolah dengan keluarga? Kalau kami itu di dalam pandemi ini ada 5 layanan. 5 layanan selama pandemi. Yang pertama kita ada pendampingan mengaji setiap hari. Online berarti? Online ya, pendampingan mengaji dan membaca setiap hari, dan itu subhanallah antusias wali murid luar biasa, karena wali murid juga jadi belajar. Tepuk tangan dulu dong buat jadi wali murid juga jadi belajar mengaji karena mendampingi putra putrinya, dan kami ketika pandemi ini luar biasa all time. Kalau gitu. Dulu ketika sebelum pandemi juga online ya, jadi ketika sebelum pandemi kita anak-anak belajar mulai jam 8 sampai jam 1 siang. Oke. Berarti 5 jam lah ya efektif. Sekarang ketika pandemi Bu Guru melayani Ananda itu sampai jam 18. Masya Allah ya. Dari pagi. Seharian ya. Karena itu pun ketika kita sudah memberitahukan ke wali murid sampai jam 18, karena saya juga mengabdi di guru ngaji, itu jam 20 30 itu maaf Ustazah baru setanya nggak apa-apa, itu salah satu bentuk sinergi antara orang tua dan wali murid. Jadi layanannya di atas rata-rata, iya kan? Jadi tadi kan sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk jam 6 sore udah selesai gitu ya. Asalnya kan jam 6 sore. Cuma kalau misalnya ternyata itu Ustazah masih ready untuk mendampingi. Masih ready. Cuma kadang mungkin feedbacknya kami terima nanti feedbacknya nanti di pagi hari. Gitu. Gitu. Karena kesepakatannya nanti sampai jam 18. Itu yang pendampingan mengaji. Yang lain apa tuh, Mbak Yuni? Pendampingan mengajinya secara online. Nanti setelah itu nanti kita ada program home visit. Gitu. Jadi Bu Guru silaturahmi ke rumah siswa. Selama pandemi ini sudah 4 sampai 5 kali Bu Guru kami ke rumah, kunjungan ke, malah lebih intens. Karena memang di pandemi ini kan anak-anak dihimbau untuk tidak berkumpul di sekolah. Jadi Bu Guru istilahnya kayak privat gitu ya. Privat. Jadi silaturahmi selain itu juga kita tahu rumah wali murid dan sebagainya itu. Jadi ada program home visit, kita juga ada program Zoom meeting. Jadi pakai Zoom itu setiap hari atau sesuai kesepakatan di kelasnya masing-masing, ada yang setiap hari, ada yang Zoom sama fit call. Jadi bagi wali murid yang pagi itu atau kadang janjiannya sama Bu Guru, ada juga yang sampai malam. Malam itu jam 8 atau setengah 8 itu baru Zoom juga ada. Cuma emang janjian di kelasnya dulu. Jadi ada program Zoom meeting. Nanti bagi ayah bunda yang tidak bisa mengikuti Zoom meeting, nanti kami fit call. Jadi gitu. Jadi ada upaya untuk nambal kekurangan. Jadi misalnya kan mungkin kesibukan wali murid mungkin juga berbeda-beda ya. Jadi pandemi tidak menghalangi anak untuk belajar. Betul, siap. Berarti ayah dan bunda tidak perlu khawatir ya, karena PGTKIT 2 sudah menyiapkan beberapa hal gitu ya untuk menambal kekurangan itu. Nah ini udah bulan Maret nih kan. Pasti sudah banyak yang pengen, yang lagi nyari-nyari gitu kan, nyari-nyari kemana nih aku mau nitipkan anakku gitu untuk PGTK-nya. Nah kalau misalnya saya nih anggap aja saya ini orang awam ya, baru kenal Qurrata A'yun tipis-tipis aja gitu, apa sih alasan yang membuat saya harus milih PGTKIT 2 Qurrata A'yun? Sebentar sebelum saya menjawab tadi, saya masih menceritakan satu keunggulannya. Jadi ada 5. Oke, baik. Kita balik lagi ke situ dulu. Tadi masih ada yang kita bahas masih 2, karakter minded dan sama mengaji asik. Siap. Yang ketiga itu kita ada puncak kreativitas. Kalau puncak kreativitas itu kayak apa tuh?
istilahnya puncak tema gitu ya, kita merayakan tema itu selesai. Jadi tapi kita mendesain, kita mendesain dengan kegiatan-kegiatan apa ya yang belum pernah dulu di ini terus itu kita namakan dengan puncak kreativitas. Seperti apa tuh? Dan nanti ini endingnya di akhir semester nanti kita ada pekan kreativitas. Di pekan kreativitas itu sesuai dengan tagline kita ya, Taman Pembelajar Kreatif. Nah, satu pekan itu kita berikan ruang dan waktu anak-anak untuk bereksplorasi dan berkreativitas dengan didampingi ayah bunda untuk menghasilkan sebuah produk. Kayak project gitu ya? Iya betul, project bersama yang didampingi karena ini pandemi, pandemi berarti didampingi ayah bunda. Tapi ketika di sekolah nanti didampingi ibu guru. Jadi kita sharing dulu sama anak-anak, kira-kira kita projectnya apa ya yang untuk pekan kreativitas ini yang mau kita buat. Jadi rasa biar anak itu mengasah rasa ingin tahu dan berpikir kritis untuk aku membuat ini berarti nanti bahannya ini dan itu nanti. Nah itu kita ada grand design-nya itu kita beri waktu 1 pekan. Itu dinamakan pekan kreativitas. Dan nanti di waktu pengambilan rapot itu nanti baru karyanya anak-anak seluruhnya itu kita tampilkan. Nah itu kapan tuh? Saya jadi ikutan kepo nih. Oke, nanti pengen ngintip gitu ya. Luar biasa bagus-bagus. Kadang wah kalau buka sama bu guru aja ternyata kadang memang kreativitasnya anak kan tidak terbatas ya. Kalau bu guru itu kadang sudah kadang mentok. Sudah kebanyakan mikir cabai, mikir harga bawang merah begitu. Iya betul. Jadi biasanya kalau di semester ini berarti bulan apa nih? Kalau di semester ini berarti di bulan waktu penerimaan rapat berarti di bulan Juni. Oke. Silahkan nanti ayah bunda sama Hida silahkan nanti ke sekolah. Karena ini musimnya online, kemungkinan nanti ada kemungkinan ya. Kemungkinan nanti di offline jika sudah diperbolehkan. Kemudian juga nanti ada kemungkinan kan disiarkan online gitu ya. Siap. Kita akan nunggu. Yang berikutnya apa nih? Masih ada dua berarti ya? Masih ada lagi. Saya nanti kalau nggak gitu saya lupa. Kita ada life skill. Jadi di situ program unggulan kami itu ada di hari Jumat itu life skill. Jadi life skill itu apa? Jadi kita mengupas tuntas, bukannya mengupas tuntas ya, kita mendampingi tumbuh kembang anak yaitu untuk pemantapan life skill. Contoh ya, ini berdasarkan kan kita membuat program kegiatan berdasarkan usianya dan tahap perkembangannya. Jadi adik playgroup kelas A dan kelas B itu berbeda. Contoh hari Jumat itu life skill-nya di temanya pakaian, anak-anak mengancingkan baju. Itu bagi anak-anak itu sungguh-sungguh suatu keterampilan yang luar biasa. Mengancingkan, melatih kemandirian ya. Selain itu juga untuk mengasah motoriknya halusnya anak-anak. Jadi untuk memasukkan kancing itu kan juga butuh bagaimana ini juga bayar pas itu. Jadi sebenarnya kalau bagi orang dewasa itu sudah sangat simpel ya, kegiatannya kok gitu. Iya gitu ya, tapi itu efeknya sangat luar biasa karena apa? Kita banyak stimulasi perkembangan yang kita lakukan di si life skill-nya anak-anak. Jadi tergantung temanya apa, nanti kita di hari itu sesuai tahap perkembangannya dan usianya anak, jadi tingkat kesulitannya seperti itu. Itu setiap hari Jumat. Betul, karena tidak semua tidak semua anak itu mendapatkan ini ya, bantuan untuk kemudian melatih kemandirian. Betul. Ya dalam hal sederhana ya. Di rumah hanya untuk ngancingin baju terus kadang orang tua nggak sabar. Iya, pengalaman saya waktu itu kayak gitu. Udah deh ini nali sepatu misalnya kayak gitu. Bagi anak itu juga membutuhkan perjuangan. Betul. Jadi hal kecil kadang kalau kita orang dewasa itu sesuatu yang remeh, tapi kalau sebenarnya itu apresiasi yang sangat luar biasa ketika anak itu sudah bisa melaksanakan. Dan ini yang terakhir ya, kegiatan kami, kegiatan ekstrakurikuler kami, kita ada kegiatan drum band. Jadi kita ada drum band yang salah satunya ya untuk menstimulasi tumbuh kembang perkembangan seninya anak-anak dan sebagainya itu, dan tapi tetap dalam koridor Islami drum bandnya ya, dari kostum dan sebagainya ya. Syiar kita juga di seni salah satunya di drum band. Terus kita juga ada menyanyi. Kita memanggil guru ekstra khusus menyanyi. Jadi alhamdulillah sekolah sudah punya keyboard. Jadi sudah bisa digunakan untuk anak-anak
Latihan vokal, menyanyi dan sebagainya. Kita juga ada menggambar, jadi menggambar dan mewarnai. Jadi kami harapkan ayah bunda dimanapun berada, kami Playgroup dan TK Islam Terpadu 2 Qurrata Ayun yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 184B adalah sekolah full day yang sangat ramah anak dan siap mendampingi tumbuh kembang Ananda dengan sepenuh hati. Masya Allah, itu yang menarik. Kok saya jadi merinding ya? Sepenuh hatinya itu soalnya. Ya. Amahidah diajak keponakan, saudaranya. Iya. Oke, siap. Calon cucu nanti. Main-main dulu ke sekolah, cari tahu lebih banyak. Bener nggak ini yang disampaikan Bu Yuni ini? Bener. Main-main dulu nggak apa-apa. Siap ya, ke Jalan Imam Bonjol. Saya sering lewat situ sebenarnya ya. Siap. Insya Allah ya. Insya Allah fasilitas ruangan kelas kami itu sangat nyaman karena ber-AC, jadi anak-anak insya Allah nyaman dan betah nanti untuk bermain. Iya, bermain dan belajar di sekolah kami. Anak-anak kan pulangnya jam 1, maksimal penjemputan setengah 2. Tapi subhanallah, jemputnya ada yang jam 2, setengah 3. Itu sih namanya wali murid keenakan. Kadang dibawa bu gurunya pulang. Ada aja di bu gurunya. Kadang ditelepon, "Ma, Bunda kok belum dijemput sekedar Bu?" Ya udah, nanti karena bu guru juga masih ada, sudah kadang dibawa pulang. Masya Allah. Sesuatu yang biasa. Tapi ini ya, hati-hati ya wali murid, jangan ini ya. Ayah bunda kadang ada yang suka begitu. Ya justru sekalian aja nitip gitu. Overtime ya, ada jam kayak jam leburnya gitu. Baik Bu Yuni, menarik sekali obrolan kita hari ini. Kayaknya memang tidak ada pilihan lain untuk ayah bunda yang putra putrinya sudah saatnya masuk lembaga prasekolah, kecuali untuk bekerja sama dan menitipkan putra putrinya di PG TKIT 2 Qurrata Ayun. Terima kasih Bu Yuni. Kreatif. Taman pembelajar kreatif, Iya. tagline-nya ya. Jadi nanti anaknya tidak hanya anaknya yang kreatif, tidak hanya bu gurunya yang kreatif, insya Allah wali muridnya juga akan berkembang menjadi lebih kreatif. Oh iya, jangan lupa Bu Yuni? subscribe channel YouTube kami. Oh, Masya Allah. Di sini. Di sini nanti ya. Alhamdulillah viewer subscribe-nya sudah 1000 lebih. Jadi Masya Allah. insya Allah Semoga kami juga berkah. berdakwah di medsos, program-program pembelajaran, karena semuanya, apalagi pandemi ini kita dituntut untuk lebih kreatif untuk mendesain pembelajaran yang menarik untuk anak. Jadi monggo silakan di subscribe, jangan lupa ya. Karena subscribe itu gratis. Gitu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Yuni. Mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusan kebaikannya. Para ustadzah juga diberikan Allah kesehatan. Amin. Dan ayah bunda, sahabat podcast Qurrata Ayun, semoga pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat. Silahkan silaturahim ke Qurrata Ayun, terutama ke PG TKIT 2 Qurrata Ayun di Jalan Imam Bonjol. Nanti habis dari situ bisa main ke rumah saya ya. Tapi masih jauh sih. Muter-muter gitu. Baik, Bu Yuni, mohon maaf lahir batin apabila mungkin selama kita ngobrol ada yang salah, kurang atau berlebihan. Insya Allah. Dan sahabat podcast Qurrata Ayun, sampai di sini dulu kita ketemunya. Insya Allah ketemu lagi di momen yang lebih asik dan lebih Allah berkahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.